Inovasi Internal Unit Wilayah Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Kegiatan lomba inovasi ini, seleksi internal ini merupakan salah satu bagian penting sebelum masuk ke lomba nanti seleksi nasionalnya. Sini alhamdulillah tadi saya sudah bicara dengan teman-teman HTD dan dari teman-teman juga dari UW bahwa ada 8 tim yang sudah mengajukan inovasinya untuk ikuti lomba pada tahun ini. Nah, harapannya juga dengan kegiatan 2 hari ini sebenarnya tidak hanya sekedar menilai ya teman-teman ya. Jadi semangatnya bukan menilai inovasinya teman-teman, tapi lebih memberikan perbaikan, memberikan masukan gitu ya, memberikan apa yang kira-kira kurang sehingga nanti ketika kita masukkan sebagai perwakilan dari PLN UNTB untuk inovasi tahun 2023 ini sudah benar-benar siap, sudah benar-benar layak dan harapannya bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Kami dari PLTU Sumbawa UPK Tambora akan menyampaikan karya inovasi kami, yaitu X-Hunter, Extraction Direct Heat Pressure Heater HPH, and Venting Ejector Steam Heater ESA Recirculation guna menjaga efisiensi penggunaan air demin pada pembangkit PLTU Sumbawa. Baik Pak, ini PID yang ada di PLTU Sumbawa. Ada 2 sistem yang tujuan kami untuk membuat inovasi. Yang pertama ada HP heater dan SAEH. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang HP heater. HP heater ini adalah tingkat pemanas tingkat 3. Tingkat 3, di mana air yang dari derator dipanaskan ke HP heater, kemudian dipompakan oleh BP lanjut ke boiler drum, di mana fungsi dari HP heater ini yaitu menaikkan temperatur dari 97 atau 100 derajat Celcius menjadi 135 derajat Celcius. Dan yang kedua untuk SAEH, ini fungsinya untuk membuat vakum di dalam kondensor. Di sini ada 2 sistem. Yang pertama ada starting dan yang kedua main ejector. Nah, di sini kita mempunyai 2 bagian main ejector, yang sisi A dan sisi B. Nah, fungsi yang pertama, starting ejector ini membuat vakum mulai dari 0 sampai ke minus 0,063 MPa, dan selanjutnya kita menggunakan main ejector hingga mencapai minus 0,093 MPa. Nah, di sini sistem HPH sebelum kita melakukan inovasi atau X-Hunter, di sini steam ekstraksi tingkat 3 masuk ke HP heater untuk memanaskan dari derator yang dipompakan oleh BP menuju ke boiler drum. Nah, di sini fungsi HP heater ini yaitu sebagai pemanas, akan tetapi di dalam pengoperasian kita saat ini, di dalam HP heater ini terjadi kebocoran cup yang berulang kali kita lakukan perbaikan, akan tetapi tetap gangguan dikarenakan overheating dan korosif. Nah, di sini kita melakukan inovasi membuat 2 line, yaitu yang pertama di jalur drain ke saluran dan di jalur drain ke drain tank. Nah, di sini kita buat line ada 2, tujuannya yaitu ketika kita mengoperasikan 2 line, HP heater ini intinya ini HP heater kan bocor Pak. HP heater bocor ini mempunyai pressure hampir sama dengan BP, yaitu sekitar 6,9 sampai 7,3 MPa. Nah, kita mengoperasikan 2 line ini tujuannya agar vibrasi atau tekanan air tidak mengganggu pengoperasian yang ada di PLTU kami. Dan yang kedua, untuk sistem SI atau sistem heat ejector, ini fungsinya yaitu membuat vakum di dalam kondensor. Pengambilan uapnya melalui main steam yang pressure-nya 45 MPa dan temperaturnya 490 derajat Celcius. Nah, di sini kendala kami dalam pengoperasian ada kebocoran pada preheater atau header SAEH. Di sini yang seharusnya uap hasil membuat vakum di ejector ini itu akan terkondensasi kemudian dialirkan ke kondensor. Akan tetapi di unit kita akibat bocornya cup yang di sini yang berulang kali akibat overheating dan korosif, itu yang seharusnya di venting dan drainnya keluar uap, di sini keluar air yang sangat banyak yang cukup membuat losses di PLTU kami, sehingga kita membuat jalur drain yang dari venting dan drain menghubungkan ke WTP. Sebenarnya bisa tolong disampaikan ke saya nggak, di PowerPoint yang tadi disampaikan itu inovasinya itu di bagian mananya tadi? Itu satu.
Saya nggak nanya yang ini ada apa-apa, tapi inovasinya ada di bagian apa? Yaitu yang Inovasi di bagian mana? yang diinovasikan ini udah pernah dicek di tempat lain. Dicek di tempat lain, misalnya ini kan di PLT Sumbawa ya. Betul. Dicek di PLT yang lain. Ini PLT mohon maaf ini tipenya tipe Stoker, Pak. Oh, stoker ya. Nggih. Tipe stoker yang lain, misalnya kayak di Kalimantan kan banyak stoker atau di Sulawesi juga ada ya. Sulawesi Iya, juga ada. NTT juga ada. Dari Pak stoker yang di Sulawesi ada itu coba dicek ada apa belum. Kemudian saya agak bingung tadi melihat ada datanya itu, berarti ini baru dilakukan dari bulan November berarti ya. Berarti ini dalam hal sebelumnya itu belum pernah dilakukan ya. Di November sampai Desember, berarti ini data yang punya itu cuma sebulan ya berarti ya. Karena yang dipakai itu kan kita data bahwa implementasi sebelum 6 bulan gitu ya. 6 bulan, Pak, ya. Berarti yang paling yang bisa kelihatan valid itu kan berarti yang diajukan itu bahwa mulai dari November sampai Desember itu ya. Oke. Mohon izin untuk menyampaikan karya inovasi yang tim kami buat yang bertajuk Cakkolis atau charger kendaraan dengan koin listrik. Inovasi kami kali ini adalah perkembangan kendaraan listrik yang semakin meningkat tentu akan memberikan konsekuensi logis, yaitu kebutuhan stasiun pengisian kendaraan umum yang meningkat. Dari perkembangan di tahun 2022 kemarin, yang mendominasi kendaraan listrik berbasis baterai adalah roda 2, masih di paling banyak, selanjutnya ada roda 4. Nah, hal ini juga mendorong kami PLN untuk memberikan kemudahan fasilitas untuk melakukan charger di lokasi-lokasi umum. Sedangkan penyediaan charger station itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 13 tahun 2020. Baik. Setelah kita gali lebih dalam, ternyata dari hasil survei yang kami lakukan kepada responden, sekitar 75% dari responden mau melakukan migrasi atau berpindah atau menggunakan kendaraan listrik. Nah, sisanya 25% masih belum tertarik. Nah, di mana yang belum tertarik ini alasan pertama itu karena harga unit kendaraan listrik yang masih relatif lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional yang menggunakan BBM. Nah, selanjutnya 23% karena infrastruktur yang masih belum banyak. Jadi itu yang menimbulkan keraguan responden untuk melakukan migrasi ke kendaraan listrik. Nah, selanjutnya informasi yang belum lengkap diperoleh oleh responden, baik itu dari segi manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh ketika beralih ke kendaraan listrik. Dari hal tersebut, kita ingin berkontribusi di poin nomor 2 ini tadi. Jadi inovasi ini akan mengurangi atau menghilangkan keraguan masyarakat terhadap jumlah infrastruktur stasiun pengisian listrik ulang yang ada di Lombok. Sebenarnya untuk infrastruktur isi ulang sudah ada, yaitu SPLU. Cuma Cakkolis di sini posisinya bukan untuk menggantikan atau berkompetisi, tapi lebih ke melengkapi apa yang sudah ada. Nah, jika kita bandingkan terhadap infrastruktur yang sudah ada, SPLU yaitu stasiun pengisian listrik umum, di sini sisa KWH yang dibeli oleh pengguna itu tidak dapat dikembalikan apabila masih ada sisa pulsanya. Sedangkan di Cakkolis ini karena nominalnya yang digunakan adalah nominal kecil, yaitu 500
atau 1000 dalam bentuk koin, maka diharapkan tidak ada sisa KWH yang terbuang. Yang kedua, kalau yang dibandingkan Cak Kolis tadi, minimal pembelian token adalah 20.000. Terus yang selanjutnya, masyarakat harus membeli token dulu sebelum menggunakan SPLU ini. Nah, ini sebagian masyarakat masih ada kendala karena beberapa masih belum familiar dengan e-money atau penggunaan uang elektronik untuk pembelian pulsanya. Nah, sedangkan di Cak Kolis ini harapannya atau segmentasi pasarnya adalah masyarakat-masyarakat yang masih adopsi teknologinya menggunakan uang elektronik ini masih rendah, sehingga apa yang mereka punya yaitu harapannya koin ini dapat memudahkan pengguna kendaraan listrik. Saya mau nanya tadi terkait yang tadi sudah ditanya terakhir sama Pak Jerry terkait dengan ini kenapa harus ditampilkan dalam tadi disampaikan di layarnya tadi ya, ditampilkan misalkan kalau 500 kenapa ditampilkan dalam bentuk waktu kenapa enggak selama ini yang kita tahu kalau terkait yang pulsa ya, ini kan katanya sama pulsa ya, pulsa sama listrik KWH itu KWH karena orang semakin sekarang udah mulai paham dengan semakin banyaknya pakai prabayar itu ya, mungkin orang akan semakin paham. Nah itu akan jadi pertanyaan juga ketika ini kan bagian dari promosi kita ya. Loh, kenapa waktu? Pertanyaannya adalah kalau misalkan ternyata tadi 500 rupiah, misalkan kalau ini 500 rupiah dapat berapa menit? 15. Itu untuk daya berapa kan beda-beda pastinya. Kita kasih di sini maksimal ampere 4 ampere, Pak. Jadi 4 ampere. jadi sebelumnya izin menyampaikan juga dari observasi termasuk juga perhitungan ampere yang dibutuhkan, Pak. Dan kita di sini pun juga tidak bisa memberikan ampere yang terlalu tinggi. Oke. Karena kalau misalkan ampernya terlalu rendah, misalkan ampernya kecil ya. Kami di sini dari tim OMG-SIS ya. OMG-SIS ini apa sih? Nah, OMG-SIS itu adalah optimalisasi mode operasi PLTMG untuk keandalan sistem kelistrikan di Pulau Sumbawa. Jadi ya, baik, terima kasih Bapak Denis. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang mode pengoperasian di PLTMG. Untuk mode pertama yaitu island mode. Island mode itu berada di CCP dan dia itu isochronous. Isochronous itu dropnya 0 dan dia selalu di 50 Hz, 50.00 Hz. Seperti itu Bapak-bapak. Nah, ini tampilan yang ada di DCS-nya. Untuk island mode itu drop zero-nya di sini, terus pengoperasiannya itu yang diklik di sini di island. Seperti itu Bapak-bapak. Terus yang kedua yaitu fixed mode. Fixed mode ini kita beban mesin itu berdasarkan apa yang kita input di dalam DCS seperti itu. Ya, itu bisa diinput dari persentase beban atau berapa MB-nya ini. Jadi begitu diinput ini bebannya ya segitu-segitu aja. Mau sistem frekuensinya lari-lari kemana, dia enggak ngurus. Bebannya segitu-segitu aja, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu float mode atau floating mode. Ini dia nginputnya manual, baik MB ataupun persentase ini. Tetapi kalau ada gangguan, dia masih bisa narik. Dengan drop itu bisa disetting antara 3% sampai 7% dan deadband 0,02 mHz sampai tak terhingga. Nah, ini apa itu deadband? Mungkin deadband itu selama masih di ini contoh ya Pak ya, 50.2 sama 49.8. Jadi kalau kita input di setting itu 0.2 Hz. Jadi begitu deadbandnya antara 50.2 sampai 49.8 ini, di antara ini mau frekuensi lari-lari dia tidak akan narik. Tapi begitu di atasnya ini 51 atau 50.3 itu dia bebannya turun. Begitu juga dengan kalau
frekuensinya 49.7. Dia bebannya akan narik. Begitu, Pak. Kalau saya tangkap ini berarti proses inovasinya ini ada aplikasi yang dibawa oleh mesinnya kemudian teman-teman membuat sebuah metode perhitungan atau setting dan menggunakan sendiri, kemudian diimplementasikan di aplikasi itu ya. Menambah function block juga, Pak. Nah, function block itu diimplementasikan di aplikasi yang sudah ada gitu ya. Di PLC-nya dia itu kita nambah function block gitu, Pak, di PLC. Gitu. Itu yang inovasi teman-teman nanti mengangkat fungsinya itu ya. Iya. Nambah function block sehingga mesin itu bisa narik beban. Gitu. Terus tadi ada analisa biaya. Iya, Pak. Nah, itu besar sekali ya, proses jutaan gitu ya. 2 unit ya, 2. Iya. Itu dia ini implementasi untuk apa? Yaitu engineer IT-nya itu, Pak. Engineer IT sama upload sama monitoring juga. Oke, berarti teman-teman punya idenya, terus IT, Ya, ini ada di Asbook, Pak. Baik, izinkan kami dari PLTU Sumbawa UPK Tambora menyampaikan karya inovasi kami yang berjudul Green Living Ecosystem and Energy atau GLE dalam mendukung program Net Zero Emission dan pembangkit bersih di PLTU Sumbawa. Oke, baik Bapak-Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan sebelum kita lakukan pra-GLE. Yang pertama, kita tentunya melakukan survei lokasi dan juga penyiapan lahan plasma untuk media tanam di lahan plasma GLE. Yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini kita berdiskusi dengan Sekda Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kita juga berkoordinasi dan memaparkan rencana-rencana program GLEE dengan kelompok tani Bonto Sailor dan komunitas hijau biru sebagai eksekutor kita untuk implementasi GLE ini. Dan kita juga melakukan studi dan pemilihan jenis-jenis tanaman energi dan agrikultur yang cocok nantinya kita akan tanam di lahan plasma GLEE. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan lahan untuk area penghijauan. Kita ada 2 lahan untuk lahan plasmanya. Yang pertama di areal dalam PLTU dan juga di Ring 1 PLTU, tempat lahan plasma dari kelompok tani Bonto Sailor dan komunitas hijau biru. Selanjutnya untuk jenis-jenis tanaman apa saja sih yang akan ditanam di lahan plasma di program GLEE, kita ada 2 tadi ya. Di lahan plasma di lingkungan PLTU kita sudah ada 197 pohon yang telah ditanam sampai Mei ini. Ini kita tanam pada saat hari penanaman pohon di tanggal 28 November 2022. Tanaman apa aja yang ditanam? Ketapang kencana, cemara udang, gelondokan tiang, lamtoro, juwet, mangga, dan jambu. Untuk yang di lahan plasma hutan energi GLEE yang di Ring 1, kita per Mei 2023 ini kita sudah menanam 5.249 pohon pohon untuk wucip yang terdiri dari gamal, kelor, turi, dan lamtoro. Dan untuk memanfaatkan potensi fabanya, kita juga telah menguji coba pemanfaatan faba untuk dijadikan media tanam. Itu kita coba di lahan seluas 10 x 10 meter persegi dengan komposisi fly ash-nya 25%, bottom ash-nya 25%, dan dicampurkan dengan tanah 50%. Kita tanam pohon gamal, lamtoro, turi sebesar 300 tanaman ya, dan juga tanaman hortikultura, tomat, cabai 50 bib. Terkait dengan saran ya, mungkin ditambahkan agar program GLEE ini dapat diadop ya oleh PLTU lain di seluruh unit Indonesia yang terkait dengan program-program yang kan GLEE ini merupakan kumpulan dari beberapa aktivitas gitu ya. Untuk menuju ekosistem ya. Modifikasi land cooler PLTM GU Lombok untuk menurunkan potensial loss disebabkan oleh surut air laut. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan di sini Moncer Oke menjadi solusi untuk mempertahankan level water intake pond di atas 4 meter. Moncer Oke juga dapat mengoptimalkan beban SDG sehingga menambah reserve margin 9,8 MW. Saving dari potensial loss sampai dengan 2,9 miliar per bulan. Tidak terjadi lagi outage yang disebabkan oleh surut air laut.
mendukung kenaikan CF capacity factor 14,95% dan penurunan SCC 0,0024 liter per kWh. Sarannya untuk Moncer Oke dapat diimplementasikan secara global di PLN Group. Diperlukan inspeksi secara periodik untuk memastikan kebersihan saluran land cooler karena ini sifatnya terbuka, jadi perlu diinspeksi walaupun sudah ada screen. Peluang operating STG sesuai daya mampu turbin dan generator di sini karena masih bisa kita tingkatkan lagi dengan mungkin kedepannya dengan penambahan boiler yang rencana ke depan juga ada CNG plan masih bisa kita maksimalkan. Ceratan sama modifikasi. Nah, untuk penelitiannya itu ini ada statement di presentasinya masalahnya bahwa ini bisa digunakan untuk yang mengalami permasalahan yang mulai masalah surut perlu tahu ya. Nah ini kalau menurut teman-teman semua di sini kira-kira seberapa banyak yang masalah itu? Nah, itu satu. Jadi kemudian ini nanti ada tambahan aja untuk dari generatornya sendiri itu semuanya referensi itu nggak ada semua dia dari dimakan dari mana untuk semuanya itu belum ada. Kalau dikasih nomor saja ada yang teman-teman itu udah punya ada kemauan dari sana. Ada yang kedua juga. Perkenalkan, kami dari Engineering OPK Lombok mempresentasikan aplikasi monitoring kinerja dan prognosa pembangkit yang disingkat Amankan Bank. Jadi yang pertama, kesimpulan dari aplikasi Amankan Bank yaitu ide inovasi ini dapat meningkatkan nilai KPI unit. Yang kedua, indikator kunci tersedia dan mudah diakses oleh semua bagian terkait. Nomor 3, memudahkan dan mempercepat manajemen mengambil keputusan dengan parameter terukur. Jadi kita juga sediakan prognosa. Jadi manajemen sudah langsung tahu apa sih perkiraan yang akan kita lakukan. Jadi tidak mengawang-awang lagi. Jadi sudah ada prognosanya ketika ada plan A, nanti efeknya kemana, naik ke KPI mana, jadi seperti itu. Lalu tool reliability improvement memudahkan akses informasi ke pembangkit untuk meningkatkan kehandalan mesin pembangkit. Dan kedepannya nomor 5 untuk prognosa pembangkit dan akan dikembangkan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Jadi prognosa dan reliability kesehatan pembangkit juga akan dikembangkan menggunakan AI kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu kita menggunakan history Pak. Jadi kita ajarkan program itu menggunakan history yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika misalnya paling gampang, misalnya kita mengoperasikan PLTD dan PLTU, otomatis SFC lebih mahal PLTD. Jadi AI itu kita ajari bahwasanya ketika PLTD gangguan apa yang harus dioperasikan, apa yang lebih handal dari pembangkit-pembangkit yang ada di Lombok. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan data juga. Nah, tadi yang dijelaskan itu aplikasi Amankan Bank ini inovasinya adalah pada prognosanya itu ya? Iya Pak, kita tekankan pada prognosanya. Iya. Sedangkan tadi di kesimpulan teman-teman menjelaskan bahwa prognosanya akan dikembangkan dengan metode kecerdasan buatan gitu ya, dengan algoritma apalah nanti akan digunakan gitu. Nah, sedangkan di inovasi ini berarti teman-teman prognosanya sekarang ini menggunakan metode apa gitu? Jadi yang sekarang kita menggunakan metode yang konvensional Pak. Jadi kalau yang sebenarnya yang AI itu belum kita terapkan di sini Pak. Bedanya yang sama konvensional, kalau yang konvensional kita sudah tentukan rumusnya di awal Pak, algoritmanya di awal. Nah kalau yang AI kita tinggal input data sama hasil, nanti berdasarkan data dan hasil yang banyak itu yang random itu kita bisa menghasilkan sebuah algoritma atau data. Itu bedanya Pak. Nanti ditampilkan ya berarti metode proposal kami yang kami gunakan di inovasi kami adalah seperti ini gitu ya. Jadi biar nangkap berarti ini perhitungannya dan kedepannya akan menggunakan artificial intelligence untuk proposalnya. Skyprobe itu merupakan kependekan dari inspeksi jaringan
yang mengoptimalkan penggunaan drone berbasis artificial intelligence. Nah, klaim inovasi. Jadi sebelum kami bercerita jauh terkait inovasi kami, jadi kami mau mengklaim. Jadi sebelum ada pertanyaan, oh ini sudah ada ini drone, banyak sekali. Memang banyak, hanya kita berbeda. Yang pertama itu di transmisi itu ada 2 inovasi. Yang pertama adalah kumbang transmisi, yang kedua adalah heroik. Sistem kedua tersebut itu masih sistem yang manual. Jadi jalan jepret foto itu kemudian disimpan. Itu yang transmisi. Kemudian yang kedua itu di bagian distribusi itu sudah ada di Jawa Timur, hanya mereka baru prototipe. Dan mereka untuk drone-nya itu masih dalam pengembangan, belum ada bentuk fisik drone-nya. Jadi minimal ada 6 keunggulan dari inovasi kami yang bisa diterapkan dan akan berimpact kepada kinerja, khususnya kinerja distribusi. Yang pertama itu adalah yang jelas sudah dibenamkan teknologi artificial intelligence. Yang kedua itu mampu mendeteksi kerusakan yang terjadi pada komponen distribusi. Komponen distribusi semisal isolator, kemudian FCO, kemudian arrester itu mampu deteksi secara mandiri. Jadi tidak lagi ini gangguan apa tidak. Jadi sudah canggih berbasis AI. Kemudian yang ketiga melakukan inspeksi secara mandiri. Jadi nantinya drone itu hanya dilepas, dia akan menginspeksi jaringan sendiri. Jadi tanpa harus operator itu kesana kemari, cukup di sini drone itu dilepas, dia bisa menginspeksi jaringan distribusi secara sendiri. Jadi tidak takut nanti operatornya kesambur sama truk kalau misal di jalan, itu tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi anomali aset distribusi secara otomatis menggunakan AI seperti isolator pecah. Nah, ini memang sudah merupakan keunggulan dari inovasi kami. Kemudian efisiensi dan keamanan dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam inspeksi untuk menekan risiko kecelakaan. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi pemeliharaan sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dalam penanganan masalah. Jadi rekomendasi yang akan dilihat nantinya adalah di EAM. Jadi seperti yang telah diketahui bersama bahwa EAM itu adalah satu-satunya aplikasi pusat yang digunakan untuk cycle dalam pemeliharaan distribusi. Baik, saya melanjutkan Pak Komang. Jadi kalau kita overview dari awal sampai akhir, memang ini sudah terimplementasi ya. Implementasi idenya cukup sangat bagus. Dan poinnya adalah memang ini akan menjadi satu bagian dari aset manajemen. Kalau tadi disampaikan kalau distribusi AM ya, kalau di pembangkitan Maksimo ini akan jadi inputan ke sana. Baik, saya langsung masuk ke materi untuk latar belakang di sini. PLN adalah salah satu perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan sesuai dengan transformasi PLN, yaitu customer focus, di mana kita berfokus untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Kemudian ada lean juga di sini untuk mengefisiensikan proses bisnis dan operasi untuk PLN dituntut menjadi lebih gesit dan menjadi lebih lincah. Kemudian yang kedua ada proses bisnis untuk pelanggan pasang baru sendiri itu masih panjang dan berkesinambungan. Yang ketiga di sini untuk mempercepat revenue PLN. Baik, maksud dan tujuan karya inovasi di sini yang pertama meningkatkan realisasi kinerja hari pelayanan atau HPL. Yang kedua untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau calon pelanggan sehingga pelanggan di sini merasa puas dilayani oleh PLN. Selanjutnya peningkatan penjualan tenaga listrik, dan terakhir percepatan maksudnya pendapatan PLN dari pelanggan yang sudah tersambung. Ini kan pembuatan proses manajemen ya, prosesnya tadi ya. Cuman dalam prosesnya itu sudah ada pengecekan ya, karena ada tahapan penelitian di BPD-nya itu. Pocatnya sudah coba ditampilkan yang halaman 7 ya. Ini metodologinya sendiri, ini proses
prosesnya kan dari awal. Ini kan harusnya ini ada tahapan buat dicoba, pengecekan, verifikasian, pemetaan, itu udah dilakukan semua. Paling nggak ini memastikan bahwa tadi semua dari semua unsur, itu ada penetapan strategi, itu kan juga harus ada dasar dari mana. Kenapa butuh ada strategi ini, itu kan harus dari pemetaan.